Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih penyertaan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari yang baru Tuhan sudah sediakan buat kami, Tuhan sudah berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Mari Tuhan saat ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, konteks bagian yang kita baca ini, bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada orang Israel. Tetapi kali ini Musa tidak akan turut masuk ke dalam tanah Kanaan, di mana ia berkata, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi." Saudara, tugas Musa sudah selesai untuk memimpin bangsa Israel. Dan sekarang estafet kepemimpinan diteruskan kepada Yosua. Artinya Yosua yang masih muda pada waktu itu mendapatkan tugas yang cukup berat. Karena bukan saja memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, tetapi juga harus masuk dan merebut tanah Kanaan. Dengan kata lain, ada tugas, ada tantangan bagi Yosua yang tidak mudah. Tantangan yang baru, yaitu dari orang Israel yang akan dimasukinya. Karena itulah Musa meyakinkan Yosua akan kehadiran Allah yang setia, yang menyertai Yosua, bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Di mana Musa berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka. Karena Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau seorang diri dan tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Sebaliknya, Tuhan akan berjalan menyertai engkau. Ia akan menolong engkau merebut bangsa Kanaan. Karena itu jangan takut dan jangan gentar. Saudara, firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel, dalam memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Ada tantangan yang besar, tetapi ada pertolongan karena Tuhan yang menyertai Yosua. Saudara, dalam kehidupan kita banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak pergumulan kita hadapi, masalah ekonomi, masalah usaha yang tidak mudah dalam menjalaninya, masalah keluarga yang tidak mudah dijalani, kadang ada perselisihan, kadang ada miskomunikasi, masalah anak, masa depan, masalah sakit penyakit. Saudara, seringkali kita takut, kita gentar, bahkan kita bisa menyerah ketika melihat gunung permasalahan yang begitu besar. Tetapi firman Tuhan yang sama yang dikatakan kepada kita pagi hari ini, Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Sebaliknya, Tuhan beserta dengan kita. Karena itu saudara, dalam menjalani kehidupan ini, mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melibatkan Tuhan
Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Kita akan gagal. Sebaliknya, percayalah kepada Tuhan dan yakinkan iman kita. Tuhan menyertai kita sebab Dia Allah yang setia. Saudara, mari kita belajar menaruh harap dan iman kita kepada Yesus, Allah yang setia, yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebenaran-Mu. Kami diyakinkan, dikuatkan bahwa kami punya Engkau, Allah yang setia, yang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Sebaliknya, Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, lawatlah mereka dengan kasih-Mu. Jamah mereka ya Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar, supaya mereka boleh mendapatkan lawatan, kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang membuka jalan, kiranya Tuhan yang memberikan kecukupan kepada mereka. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan Indonesia. Menjelang tahun-tahun politik, Tuhan berkatilah. Berikan keamanan, berikan kedamaian, berikan kesatuan dan persatuan bagi bangsa kami. Tuhan berkati negara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi saudara di dalam renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.